pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Koja, Bapak Dr. Andes Suprianto MPD. Yang kami hormati Pak Ibnu Setiawan SPD MPD selaku narasumber pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 1 Koja. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini. Kita bisa bersama-sama berada di ruangan ini, insya Allah dalam keadaan sehat, baik tanpa kurang satu apapun. Mohon izin Bapak dan Ibu semuanya, dalam kesempatan kali ini akan kami bacakan serangkaian kegiatan yang akan bersama-sama kita ikuti dari awal hingga berakhirnya kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya uraikan pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan dua sambutan Kepala SMA Negeri 1 Koja. 3 acara inti yaitu diseminasi budaya positif 4 penutup. Memasuki acara pertama adalah bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah serangkaian kegiatan kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat untuk kita semua, terkhusus untuk SMA Negeri 1 Koja. Berikutnya adalah sambutan Kepala SMA Negeri 1 Koja kepada Bapak Dr. Andes Suprianto MPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sungguh kami hormati Bapak Ibu guru dan juga karyawan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat hidayahnya. Pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk mengikuti kegiatan berbagi praktek baik dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan salawatnya di yang akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih Bapak Ibu masih bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini, dan tema berbagi praktek baik ini adalah budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Ibnu Setiawan SPD MPD. Kami tertarik dengan tema itu ya, budaya positif, karena ini salah satu hal yang penting khususnya untuk bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Di dalam kurikulum merdeka ini yang dikejar itu tidak hanya kemampuan literasi, numerasi, tetapi yang lebih penting lagi karakter. Ya, bagaimana menguatkan karakter anak-anak itu, dan bagaimana bisa membentuk karakter yang kuat, yang baik, itu salah satunya dengan menerapkan budaya positif. Saya kira ini relevan sekali ya dengan situasi dan kondisi di SMA Negeri 1 Koja ini. Bagaimana kita menciptakan kondisi sekolah, kondisi pembelajaran tentunya yang aman, nyaman, menggembirakan. Ya, tentunya dengan budaya-budaya positif. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita berkomunikasi. Pokoknya intinya yang baik-baik ya. Yang namanya positif. Mikir kancane ya kudu apik, kudu positive thinking, kan gitu ya. Itu salah satu budaya positif. Nah, ini untuk budaya positif akan dikupas tuntas oleh narasumber kita Bapak Ibnu. Nanti kalau ada hal-hal yang masih perlu penjelasan bisa ditanyakan. Ya, kami berharap ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Ibnu, terima kasih pada teman-teman semua yang masih setia untuk di sini. Dan saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dihaturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Supriyanto MPD atas sambutan serta penguatan yang sudah diberikan. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara inti kita pada siang hari ini adalah berbagi praktik baik dengan tema budaya positif yang sebelumnya akan disampaikan oleh narasumber luar biasa kita adalah Bapak Ibu Setiawan SPD MPD. Kepada Bapak Ibu Setiawan SPD MPD, kami silakan Bapak dan Ibu kita beri informasi yang meriah untuk narasumber kita. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Jaya, Bapak Dr. Andes Supriyanto MPD, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Jaya yang dalam hal ini sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Kalau kita berbicara tentang budaya positif, kelihatannya hati kita adem gitu. Karena kalau sudah berbau positif itu kan berbau yang menuju kebaikan. Bapak Ibu, Pak Brin, saya izin berdiri di situ. Oh, bisa. Ya. Ya, kita lanjut bahwa tadi saya bilang di depan bahwa budaya positif itu kalau berbicara budaya berarti kan kultur. Kultur itu sejak lama yang harus kita bangun tentang budaya terkait dengan kita menangani siswa, terkait kita dengan bersikap bersosialisasi dengan bapak ibu guru, tapi dengan berkembangnya waktu belum. Ya, dengan berkembangannya waktu bahwa disiplin positif itu mulai sekarang sudah mulai didengungkan oleh pemerintah terkait dengan penanganan siswa dan bagaimana kita nanti bisa berinteraksi dengan siswa secara nyaman sesuai dengan kalau Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa kita harus bersosialisasi dengan siswa dengan sesuai dengan kodrat zaman, berarti kodratnya zaman sekarang berarti kodrat kondisi anak pada zaman sekarang, zaman serba canggih ini. Yang kedua dengan kodrat alam, berarti terkait dengan bakatnya anak-anak tersebut. Tetapi paradigma pembelajaran dengan kurikulum merdeka ini bahwa paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang menemukan bakat-bakat anak itu, menemukan minat-minat anak itu, sehingga pembelajarannya sesuai dengan apa yang sesuai diinginkan oleh anak. Sehingga mengakomodir kebutuhan belajar murid dan setiap murid untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dari diri masing-masing sesuai dengan proyek profil pelajar Pancasila. Next. Ya, Bapak Ibu, yang perlu kita cermati di sini adalah bagaimana seseorang dapat merubah menjadi lebih baik. Sebelum saya akan membahas lebih jauh terkait dengan disiplin positif. Ya. Menurut Stephen Covey, prinsip centered leadership tahun 1991, ya, bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas kehidupan. Dari teori ini mengungkap bahwa bagaimana kita bisa merubah lebih baik itu kita punya dengan perlahan-lahan, sedikit-sedikit. Kalau secara otomatis kita
kita harus ubah secara frontal, itu tidak bisa. Karena harus perlahan sedikit dari yang mungkin kurang baik kita kasihkan pemahaman tidak akan lebih baik dan sebagainya. Terus apa yang kita lakukan setelah pembangunan perlahan-lahan ini yang sudah terjadi pada diri kita atau menurut kita? Ya. Yang pertama adalah ini BTP. Kalau saya sebut namanya BTP. Ya. BTP itu apa Bapak Ibu? Untuk berikan perilaku itu kami kalau menurut saya butuh BTP namanya. BTP itu bacaan, tontonan, pergaulan. Dengan apa Bapak Ibu membaca? Dengan siapa Bapak Ibu menonton? Ya. Dan apa yang sudah Bapak Ibu menjadi sebuah pergaulan untuk Bapak Ibu semua. Ya, karena BTP ini nanti akan menjadi sebuah karakter. Ya. Kita rubah setelah bacaan, tontonan, pergaulan, kita rubah bacaanmu, tontonanmu, pergaulanmu dengan sesuatu yang positif, berkualitas. Dalam pikiran kita, kalau pikiran kita masukkan hal-hal yang positif, hal-hal yang berkualitas, insya Allah karakter kita dia akan lebih baik. Kita menabur sebuah pemikiran akan menuai sebuah tindakan. Kita menabur sebuah tindakan akan menuai sebuah kebiasaan. Kita menabur sebuah kebiasaan akan menuai sebuah karakter. Kita menabur sebuah karakter akan menuai sebuah masa depan yang kuat. Kita bisa cek Bapak Ibu. Orang-orang yang masa depannya kuat, orang-orang yang masa depannya sukses, sudah barang tentu karakternya kuat, kebiasaannya kuat, tindakannya kuat, dan cara berpikir juga kuat, berkualitas. Karena kita melihat seseorang itu selalu positif. Ada hal-hal yang mungkin tidak pas dengan situasi dan kondisi, kita tetap bisa berpikir positif dengan berbagai pertimbangan. Ini Bapak Ibu, pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu bisa jawab, pertanyaan formatif dari saya. Nanti kita berdiskusi di sini terlebih dahulu. Setuju atau tidak setuju? Ada 4 pertanyaan, Bapak Ibu bisa nanti menjawab dari pertanyaan ini. Silahkan tunjuk tangan atau menjawab pertanyaan saya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa, benar atau tidak, Bu? Tidak. Tidak benar. Ada yang berpikir berpendapat lain? Bahwa hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kalau dari Bu Desma tidak setuju. Ada yang setuju? Tidak ya. Saya boleh jawab nih Pak. Gimana boleh? Saya boleh jawab juga. Ya boleh. Ya. Ya, ini kan ya Pak, konsep disiplin itu kan memang berbagai strategi bagaimana cara mendisiplinkan. Ada yang lewat intern dari diri sendiri, bagaimana menyadarkan yang melanggar, tapi juga ada yang faktornya dari eksternal ya. Kalau zaman dulu memang lebih banyak hukuman Pak, dulu juga berhasil, tapi juga ada ekses ya. Berhasil tapi ada ekses, memang tidak mutlak. Tapi kalau sekarang memang saya juga lebih cenderung hukuman dapat siswa untuk hukuman itu diganti dengan yang lain, bukan hukuman tetapi ya mungkin istilahnya kan sekarang konsekuensi ya. Dan itu yang tidak memberatkan, tidak menyakitkan secara fisik atau secara psikis, tidak. Ya itu sifatnya bimbingan mungkin gitu ya. Oke, itu aja, itu angan-angan saya. Ya, terima kasih. Memang kalau kita berpikir hukuman, kita memang itu konsep dahulu. Tapi dengan paradigma baru pembelajaran berdiferensiasi tadi, bahwa hukuman itu memang benar bisa mendisiplinkan secara langsung gitu.
salah, tetapi nanti efeknya pada anak-anak ke belakangnya itu memang disiplin, akan tapi secara psikologis dia akan mengalami tekanan. Makanya yang sampaikan Buddhisme Pak Supri itu memang benar, ya. Karena paradigma sekarang ini sudah berbeda. Ya tadi berkaitan dengan kodrat alam, kodrat zaman. Kalau zamannya saya, Pak Pri, Buddhisme dan Bapak Ibu lain mungkin belum ada namanya konsekuensi, belum ada namanya restitusi. Tapi sekarang sudah mulai paradigma baru, mindset kita harus berpikir ulang terkait dengan apa untuk mendisiplinkan anak dengan disiplin yang lebih positif. Ada caranya, ya. Asalkan sebuah program, sebuah konsekuensi itu dijalankan dengan secara kontinu, tidak hanya di depan saja, tapi secara kontinu kita jalankan bareng-bareng, insya Allah disiplin akan dengan sendirinya siswa akan menyadari. Yang kedua, Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak tidak? Setuju atau tidak? Membersihkan, terus apa lagi itu? Membaca di perpus, bersih-bersih di perpus, itu meningkatkan disiplin anak-anak tidak? Iya. Ada lagi yang kalau di sini masih kalau ada kata-kata hukuman masih tidak, Bu. Tapi konsekuensi itu kan dalam bentuk yang positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, mungkin itu konsekuensi dari keterlambatan itu bisa Pak, jadi meningkatkan disiplin siswa, tapi bukan hukuman dalam tanda fisik ya. Mohon maaf, Bu, ini bicaranya kita masih dalam kategori hukuman, belum konsekuensi. Nanti ada jadi konsekuensi. Ini kita bicara dengan hukuman dulu. Karena selama ini kita kan masih yang diperdebatkan di sekolah-sekolah, terutama di SMA SMK yang notabene adalah anak-anak remaja, itu kan pasti hukuman. Ya benar, hukuman bisa disebut, kalau saya bisa, Bu, tapi paradigma sekarang itu sudah berubah. Kalau bisa. Oke. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju. Ya. Disiplin akan membuat karakter siswa yang lebih baik. Setuju. Pertanyaan ini akan saya jawab setelah ini. Ya, akan jelaskan ini satu persatu, akan jelaskan. Ya, akan saya jelaskan terkait dari 1 sampai 4. Ya, lanjut untuk makna disiplin positif. Ya, dalam budaya kita, ya, kultur kita itu makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, patuh. Ya, dan sering kita berpikir bahwa disiplin itu tata tertib, peraturan, juga dikatakan dengan hukuman. Itu paradigma yang lama. Tapi dengan adanya paradigma baru ini, mindset kita memang harus kita ubah. Akan tapi tetap sesuai ranah apa yang sudah ada, sesuai aturan atau tertib yang sudah disepakati oleh murid dan Bapak Ibu. Yang kedua, makna yang kedua menurut Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin di mana ada kemerdekaan, di situlah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin dari diri kita sendiri. Sebenarnya disiplin itu nyaman, Bapak Ibu. Nyaman sekali. Ketika kita bisa ketika kita bisa mengikuti apa yang sudah ada di aturan itu. Kenapa anak-anak yang sering melanggar disiplin itu karena tidak nyaman terhadap dirinya sendiri. Maka dari itu, dari pengertiannya menurut Ki Hajar Dewantara, tetapi itu sama saja sebab jika kalau kita tidak mencakap melakukan self disiplin, kita akan disiplinkan oleh orang lain, disiplinkan oleh aturan. Oleh aturan orang itu siapa? Yaitu kita, Bapak Ibu, yang mempunyai kewajiban untuk mendisiplinkan siswa kita. Kalau dibiarkan
secara bebas, ya mereka akan mengikuti aturan. Tapi tanggung jawab kita sebagai guru, seperti seorang petani, ya petani itu menanam itu pasti akan mencari lahan yang subur, mencari lahan subur, mencari bibit unggul, kita tanam, kita pupuk, kita rawat, disiapkan, siangi, disiram, akan tumbuh buah yang lebat dan ada manfaatnya. Sama seperti kita Bapak Ibu. Kita memilih siswa, membimbing siswa sampai dari fase 10 sampai 12, mengarahkan mereka untuk mencapai hasil maksimal terkait dengan mungkin masa depan mereka, dan juga mereka bisa bermanfaat untuk orang lain. Ibaratnya sebenarnya seorang petani yang mau menanam itu mencari bibit unggul dulu, baru kita siapkan lahan, kasih pupuk, sama seperti kita. Kita cari siswa baru, terutama ini mau BPDB kan. Kita cari siswa baru, bibit unggul. Dalam input, outputnya prosesnya di dalamnya. Salah satunya adalah disiplin itu tadi. Ya, prosesnya ada disiplin. Kalau anak kita biarkan tidak ada aturan tapi tidak dijalankan, disiplin itu disiplin hampa, ya anak akan mengikuti. Karena kita sebagai role model, kita sebagai contoh Bapak Ibu, yang harus bisa memberikan contoh pada siswa kita. Seperti itu. Next Bu. Ya, kita Bapak Ibu lah ini bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, survival. Kalau di pencinta alam namanya survival. Ya. Bertahan hidup seperti apa? Bertahan hidup bahwa manusia itu butuh makan. Manusia itu butuh sandang, pangan, ya, butuh reproduksi. Itu sebab bertahan hidup kita. Coba bayangkan ketika kita tidak makan, kita tidak punya sandang, tidak punya tempat untuk tinggal, kita tidak punya pasangan. Itu butuh sebuah ketahanan hidup buat kita. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Memberi dan menerima kasih sayang menjadi bagian menjadi sebagian jadi kelompok lain. Kasih sayang dan rasa diterima itu anak-anak itu sangat butuh, sangat butuh sekali. Bahwa kasta tertinggi seorang guru itu apa Bapak Ibu? Kasta tertinggi seorang guru. Kehadirannya dinanti-nanti oleh seorang siswa. Ditunggu. Orang ulang ditelepon, berarti itu kasta yang tertinggi itu bukan guru yang penggerak, bukan guru yang sertifikasi, bukan guru yang pintar IT enggak, tapi kasta tertinggi adalah kehadirannya ditunggu oleh siswa, dinanti-nantikan ilmunya yang bermanfaat. Ini dijalankan oleh Pak Priklas itu. Pak Priklas ini siapa yang nggak pernah yang jam kosong, karena mereka menunggu kita gitu loh, menunggu kita di kelas. Walaupun sadar tidak sadar kita pun mengalami mungkin ditinggal kemana gitu. Ya. Tapi dengan paradigma baru kita, yuk kita bareng-bareng Bapak Ibu guru ketika kalau ada pekerjaan tugas dari semuanya, sampaikan ada tugas, kita kasih tugas ke kelas seperti itu. Mulai kita ubah paradigma baru, mulai kita ubah konsep-konsep baru untuk membuat rasa kasih sayang pada kita terhadap anak-anak kita. Daripada kita biarkan tanpa ada sentuhan, tanpa ada layanan, mereka berjalan dengan sendirinya, mereka juga akan coba saja, mau bapak guru aja enggak pernah menegur. Berarti kan kita enggak sayang pada mereka, enggak pernah menegur, salah enggak ditegur, berarti kita enggak sayang.
nanya saya nggak ditegur. Gus Dur kok nggak pakai nanti ada saya sama Gus Dur. Saya mengingatkan, itu rasa sayang juga. Bisa diterima Bu ya? Iya. Ya bisa. Rasa harus dikritik mau nggak? Nah, seperti halnya Pak Yosi itu. Kami minta dikritik lah itu. Diwakil loh. Oke, yang selanjutnya adalah permasalahan atau pengakuan. Betul Bapak Ibu bahwa kita kerja butuh pengakuan, betul enggak? Betul diakui enggak? Betul. Betul Bu Desma? Betul. Karena itu kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita itu butuh pengakuan. Ya. Benar enggak? Oh iya betul. Butuh dihormati, butuh dihargai. Ya kan? Untuk mencapai sebuah keberhasilan, tercapaian, prestasi. Karena kalau kita punya prestasi terus diumumkan dengan sadar tidak sadar kita senang, ya kan? Dibandingkan kita punya prestasi, kok orang saya tapi selamat ya, beda. Tapi kalau punya prestasi lomba juara ini, selamat itu dalam diri kita itu merasa tersanjung gitu loh, merasa senang gitu loh. Itu salah satu adalah bukti pengakuan orang lain terhadap prestasi kita. Buat pelayan. Oh, selamat. Nanti kalau udah lulus saya mau belum lulus. Yang ketiga, yang keempat, kebebasan, freedom. Ya, wah ini dikritik sama guru saya sini saya nanti. Mempunyai pilihan, kemandirian mencoba hal yang baru, mandiri. Ada saatnya kita berkelompok, ada saatnya kita mandiri sendiri. Dalam artian mandiri sendiri itu memikirkan diri sendiri masa depan kita masing-masing. Ngegens bisa nggak Pak? Gimana Pak? Kan ada istilah anak muda sekarang ngegens boleh nggak? Gengs. Apa? Ngegens. Ngegens. Oke. Oh, ini kelompok saya, ini kelompok kamu gitu. Boleh nggak? Boleh, asalkan itu positif, tidak saling jalannya, tidak saling menyalahkan gitu loh. Kebaikan, kebaikan. Karena kita juga butuh berkelompok, Bapak Ibu. Gak mungkin kita akan sendiri, ya kan? Gak mungkin kita akan hidup dengan sendiri. Kita kan manusia sosial. Ya manusia sosial, perlu sosialisasi yang banyak. Seperti itu, makanya mempunyai kebebasan untuk mandiri, bebas untuk pilihan, mau milih kelompok mana, mau grup mana, tapi catatan tidak saling menyalahkan dan positif untuk perkembangan. Kalau di sekolah, grup sekolah ya untuk perkembangan sekolah, grup berkembang. Terus. Karena jadi punya lagi ya. Yang lain, kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Happy, senang. Karena siswa itu di rumah mungkin saya pernah bercerita pada anak-anak, Mas, Mbak, kalian itu di sekolah itu sama di rumah itu lama mana sih? Dihitung. Oh iya Pak, lama di sekolah Pak. Saya di rumah itu hanya berinteraksi sama keluarga itu mungkin hanya 4 jam. Selebihnya saya tidur. Setelah itu udah mulai aktivitas pagi, berangkat sekolah ya. Makanya sebuah sekolah kalau Gajah Dewantara itu sebuah taman. Sebuah taman yang nanti buat menyenangkan siswa untuk belajar, ya untuk mencapai kesenangan, untuk mencapai kesejahteraan, well-being, ya. Well-being mungkin sejahtera, tidak sejahtera. Muridnya saya sejahtera, kemudian juga sejahtera gitu loh. Well-being. Orang well-being, orang apa? Being orang well. Iya ya. Well-being orang well. Oke, next book. Ya, ini tadi ya yang disampaikan Pak Pri terkait dengan motivasi. Bahwa motivasi perilaku manusia itu dorongan. Ya ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik.
kita contohkan di sini, motivasi melakukan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Yang ekstrinsi, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ya, itu insting dari luar, menghindari. Saya telat ini, menghindari bagasi, tidak dihukum, berpikat. Karena mindset mereka hukuman. Tapi selama ini di sekolah kita tidak ada hukuman karena konsekuensi ya. Gadis apa ada? Oh, gadis apa? Oke. Gadis apa itu menimbulkan sebuah konsekuensi. Ya. Anak datang terlambat, dia takut mau masuk. Bahkan guru piketnya sudah pergi, anaknya baru masuk. Itu menghindari sebuah hukuman. Menghindari sebuah, kalau mereka menghindari sebuah konsekuensi, takut. Itu motivasi dari luar, karena ada guru piket, karena ada bapak guru, saya nggak punya validasi ini, ada bapak guru, dengar saya, tidak dihukum, dia belum sadar bahwa dia itu salah gitu. Nah itu tugas kita yang menyadarkan diri anak-anak itu, dia sadar bahwa kebutuhan untuk memakai perlengkapan atribut itu benar-benar butuh mereka sendiri gitu. Itu yang tugas berat kita. Yang kedua, mendapatkan imbalan, penghargaan. Ada sisi baiknya Bu Bapak Ibu, bahwa motivasi ekstrinsik terkait penghargaan itu ada sisi baiknya. Yang pertama, tadi ada pengakuan. Juara satu lomba siswa berprestasi, berarti diakui oleh seluruh siswa, diakui oleh Bapak Ibu guru. Tapi sisi negatifnya apa? Akan menjadi iri yang lainnya. Dan tidak dilakukan secara kontinu. Maksudnya tidak secara kontinu ketika ada salah satu siswa yang menang, tidak ada informasi ke sekolah, tidak disampaikan, mereka akan merasa, ih kok aku enggak diumumkan ya. Itu motivasi basic terkait dengan penghargaan. Nah sekarang ketika dalam motivasi intrinsiknya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, berarti sudah sadar dalam diri kita sendiri. Karena tadi diajar di Wantara self disiplin, disiplin diri. Kalau tidak bisa disiplinkan oleh diri sendiri, ya disiplinkan oleh orang lain, disiplinkan oleh aturan. Seperti itu. Tapi aturan tidak boleh. Aturan itu pada Bapak Ibu. Semua sekolah pasti punya aturan, akan tapi sesuai dengan kesepakatan. Ya kesepakatan antara siswa. Kalau di sekolah berarti antar siswa, mungkin perwakilan dari ketua kelas, perwakilan dari ketua OSIS, perwakilan dari OSIS, APK, membahas terkait dengan konsekuensi yang akan dilakukan ketika melanggar. Seperti itu. Next book. Ya, ini sekarang kita masuk ke konsep disiplin positif. Next book. Ya, konsep yang pertama adalah identitas gagal. Tadi, yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu akan membuat identitas anak itu merasa tidak nyaman. Yang pertama, siswa takut melanggar, takut. Yang kedua, menyakitkan. Apalagi menghukum dengan cara fisik, menyakitkan fisik juga menyakitkan hati. Untuk menyembuhkan menyakitkan hati itu susah. Makanya kita jangan usah menyakiti orang lain. Enggak boleh. Siswa cenderung menyembunyikan kesalahan. Pasti itu Bapak Ibu, kalau hukuman itu pasti siswa salah itu ada Bapak Ibu pasti celingker. Itu menyembunyikan kesalahan mereka biar tidak ketahuan oleh Bapak Ibu guru yang berkata-kata. Ya. Yang ketiga selanjutnya siswa jadi rendah diri. Ya. Merasa dibully. Sebagai contoh, siswa dipanggil, Mas kamu kok nggak pakai topi? Pasti orang lain akan melihat tentunya enggak bawa topi, pasti dihukum nanti. Dia akan rendah diri, apalagi dengan mohon maaf, dituju topi mana? Pakai topi. Itu
itu akan menjadi rendah diri. Yang kedua, identitas gagal terkait dengan penghargaan yang dia sampaikan tidak efektif. Kalau dilakukan tidak secara kontinu. Kalau secara kontinu positif, tidak membeda-bedakan gitu. Ya, siswa ini juara lomba diumumkan, tapi siswa ini nggak diumumkan, mungkin mohon maaf, mungkin kelewat, mungkin lupa. Tapi secara individu yang mengalami dia prestasi itu akan menjadi iri tadi, merusak hubungan. Yang ketiga adalah menghukum dengan sistem ranking. Ya, prestasi kan pasti ranking ya, Bapak Ibu. Peringkat pertama 1, 2, 3, yang ikut lomba, ya nggak dapat juara. Ya walaupun cara sadar tidak sadar, memang dia harus menyadari bahwa orang itu butuh sebuah peringkat gitu, prestasi. Dan yang kompetensi itu butuh sebuah juara 3, 1, 2, 3. Tapi kalau dalam konsep identitas gagal, sebuah penghargaan itu menghukum sistem ranking itu akan membuat orang siswa itu lebih rendah diri. Ya, sekarang kita berbicara dengan identitas sukses. Ya. Identitas ini, Bapak Ibu, yang tadi kita bicarakan konsekuensi. Ya, konsekuensi. Penguatannya jangka pendek. Karena kalau konsekuensi sudah disepakati oleh siswa, tidak ada tim pemantau, tidak ada kegiatan secara kontinu, sudah tidak ada aturannya, konsekuensinya kalau terlambat harus baca Al-Quran di masjid, sholat duha. Tapi kita sebagai guru PK tidak melaksanakan itu, ya sama saja. Penguatan jangka pendek. Tapi kalau kita kontinu, kalau anak terlambat suruh baca Al-Quran dulu di masjid secara kontinu terus. Nanti kalau ada itu lama-lama juga tidak akan terlambat lagi. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Di monitoring anak terlambat kamu terlambat berapa kali mas? 3 kali. Oke, 3 kali berikan pembinaan. Seketika restitusi dimainkan. Kalau memang masih terlambat lagi, komunikasi dengan orang tua. Apapun juga kita butuh komunikasi dengan orang tua. Siapa tahu dari komunikasi orang tua, situasi kenapa mereka bisa terlambat, mungkin di rumah ada sesuatu hal, bisa kita membantu memecahkan masalah di rumah dan berikutnya akan berangkat lebih awal. Yang ketiga dan adanya stimulasi respon, kita merespon. Konsekuensi kita merespon. Mas, enggak, kamu nggak bawa tapi ini konsekuensinya kesepakatan sekolah alat medis seperti ini. Kita kasih respon kepada mereka. Konsekuensinya apa? Kalau nggak bawa topi masuk Pantara, berarti konsekuensinya nanti menyaksikan Indonesia Raya. Ya udah dilaksanakan, itu respon kita. Stimulus kita pada anak biar mereka mengingat sebuah kesalahan. Yang ketiga adalah siswa menghormati peraturan. Pasti. Dengan adanya konsekuensi, siswa akan menghormati peraturan secara otomatis seperti itu. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ya. Sadar tidak sadar bahwa sebuah konsekuensi itu akan menghilangkan waktu mereka untuk merenungi kesalahan. Selanjutnya, identitas sukses yang pertama yang selanjutnya harus restitusi. Siswa bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini sudah mulai menyadarkan siswa. Ya. Proses restitusi itu sebuah proses tindakan menyadarkan siswa dengan sendirinya sadar tanpa ada paksaan dan memecahkan masalahnya sendiri. Dan kedua, siswa menghormati diri sendiri dan orang lain. Dengan adanya restitusi ini. Yang ketiga, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, teori kontrol. Siswa sebagai pemegang kontrol utama. Kenapa saya salah? Ya siswa harus menyelesaikan masalahnya. Ya, kenapa mas kamu salah mas?
karena seperti Pak, saya seperti ini. Kira-kira dengan kamu berbuat salah ini apa yang harus kamu lakukan? Nah, siswa diajak untuk berbicara, untuk memecahkan sebuah masalah sendiri. Yang selanjutnya siswa bersemangat memperbaiki kesalahan. Karena ini harus ada pendampingan dari Bapak Ibu kalau sistem restitusi. Kalau konsekuensi itu aturan kesepakatan yang disepakati oleh siswa. Restitusi harus ada pendampingan. Ya, harus menyadarkan itu harus kita face to face. Ya, kita harus berhadapan langsung. Ya, kita tahu masalahnya apa kalau dia sampai melanggar seperti itu. Next. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, bahwa konsep restitusi ini mungkin salah satu jalan yang terbaik untuk kita untuk lebih mendisiplinkan siswa. Karena restitusi itu apa? Bahwa restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya sesuai dengan karakter yang kuat. Dan restitusi ini merupakan cara menanamkan disiplin pada murid. Tadi ada hukuman, penghargaan, konsekuensi. Lain cara yang terakhir ketika Bapak Ibu butuh dalam hal mendisiplinkan anak dengan cara restitusi. Dan ciri-cirinya seperti apa restitusi itu? Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar untuk memperbaiki kesalahan. Bahwa restitusi itu tidak memberikan hukuman, tidak memberikan konsekuensi, tapi menebus kesalahan, menyadari kesalahan, belajar untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Coba bayangkan ketika Bapak Ibu, mohon maaf, menegur siswa, menghukum siswa, hubungan kita sama siswa mungkin di depan kita baik, tapi mungkin di belakang jalan itu Pak ini, Bu ini dalam hal memberikan konsekuensi, dalam memberikan hukuman tegas. Selanjutnya, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari melakukan sebuah tindakan. Menuntun, karena kita sebagai guru adalah menuntun, bukan menuntut, tapi menuntun bagaimana siswa itu belajar sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Kita tuntun, kita arahkan, bukan kita menuntut. Kamu harus pintar matematika, kamu harus pintar bahasa Inggris, itu menuntut. Tapi kalau kita menuntut, Mas enggak, kamu pintar di bidang apa sih? Oh, saya tipe belajarnya visual Pak, kinestetik Pak. Nah, kita tuntut, oh Mas ini belajarnya seperti ini. Kita belajarnya bakatnya Pak di bidang, minatnya Pak di bidang saya, jawab pintar matematika. Kita tuntut, bukan menuntut. Menuntut, Mas, kamu besok matematikanya harus 100 loh, kamu sosiologinya harus 90 loh, itu menuntut. Ya. Selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus dalam hal pembenahan karakter, bukan tindakan perlakuan menghukum konsekuensi. Tapi restitusi fokusnya adalah karakter, penanaman karakter, penguatan dan fokus pada solusi. Kita berikan solusi, anak itu juga berpikir, Mas, seandainya kamu melanggar lagi, kamu terlambat lagi, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Mereka akan berinteraksi secara berpikir secara ulang. Oh ya, kalau saya terlambat ini akan merugikan orang lain. Kalau saya tidak mengerjakan tugas sosiologi, akan merugi pada diri saya sendiri.
Dan dia akan cari solusinya. Seperti itu. Sudah ketemu solusi, berarti kita evaluasi, kita amati. Ya, kita amati pergerakannya seperti apa. Apakah ada perubahan? Kalau tidak ada, berarti kita panggil lagi, kita tanya lagi kenapa mas? Oh, belum ada perubahan, masih banyak tugas yang terus mengulang. Next book. Ya, perbedaannya nih Bapak Ibu. Saya kasih contoh kasus saja. Siswa sore terlambat masuk sekolah. Kalau hukuman, guru menghukum siswa dengan lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 putaran. Guru langsung marah. Konsepnya hukuman. Dan siswa pasti akan takut. Bisa mau terlambat lagi, kan tidak terlambat lagi. Tapi tidak terlambat, tidak dengan sendirinya, tidak sadar. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan nasihat, mas, besok jangan terlambat lagi ya. Untuk tidak mengulangi lagi, aja ulang lagi. Kamu rugi ya ulang lagi nanti. Terlambat nanti juga merugikan orang lain, bukan diri kamu sendiri. Dan minta maaf pada teman di kelas. Nanti kamu kalau sudah masuk kelas, minta maaf mengganggu pelajarannya karena saya terlambat. Guru tegas, siswa menghormati peraturan ini. Tadi saya sampaikan. Kalau kita tidak tegas dengan siswa, Bapak Ibu, ya, secara otomatis konsekuensi, restitusi itu akan mengambang. Ya, pasti dengan era modernisasi ini, era kita menghadapi generasi Z, generasi zero itu kita tegas, bukan keras. Tegas dalam hal prinsip kita, aturan kita ini, konsekuensinya ini ya sudah. Kalau orang Jawa itu tidak jauh-jauhnya kita mengingatkan pada anak-anak, kita tegas pada anak-anak. Yang ketiga adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan keyakinan dirinya, karena di dalam institusi ada sebuah keyakinan kelas nanti yang harus disepakati oleh seluruh kelas dan disepakati oleh dirinya sendiri. Sikap guru terbuka, siswa mampu menghargai diri dengan orang lain. Next. 5. Posisi kontrol restitusi. Ada kalanya guru itu sebagai penghukum. Artinya bahwa seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, patuhi aturan saya. Kalau tidak, nanti kamu lari 5 kali. Kalau tidak, nanti kamu jalan jongkok. Itu sebagai guru kontrol dan guru penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Guru akan berusaha lebih lembut. Mas, kalau tidak membawa spion sepeda motor itu menurut Mas salah enggak? Dengan bahasa lembut. Ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kata kamu. Ketika sebagai teman, posisi kita sebagai teman untuk siswa kita. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Bahwa ada kalanya kita sebagai guru, kalau saya seringnya seperti ini. Ada kalanya kita sebagai guru, ada kalanya sebagai teman. Kapan kita berlaku sebagai guru dan kapan kita berlaku sebagai teman? Kita berlaku sebagai guru dan orang tua kita memberikan pembelajaran etika, pembelajaran tentang moral. Kapan kita menjadi seorang teman untuk siswa kita ketika dia punya masalah. Coba bayangkan ketika punya masalah, Bapak Ibu berlaku sebagai guru orang tua. Siswa itu tidak enggan mau mengomongkan masalahnya, tapi kita berlaku sebagai teman. Bagaimana masalah kemarin sudah selesai bro, sambil ngobrol di mana, tidak di ruangan tapi di taman atau di mana, itu suasananya lebih, mereka kan terbuka dibanding kita memanggil mas masuk nanti ada ruang saya. Soal karena itu mempunyai masalah yang berat dan orang ketika ada teman yang melihat tentunya baik kalau
punya masalah gitu. Yang keempat, pemantau tadi Bapak Ibu. Ya, setelah restitusi, setelah konsekuensi aturan ada dijalankan tidak, nah kita sebagai terduga memantau. Restitusi itu jalan tidak, konsekuensi itu jalan tidak, sesuai dengan aturan yang ada di sekolah tidak. Kalau memang aturannya tidak boleh bawa sepatu hitam, ya mohon maaf putih, ya sudah kita mantau. Oh kalau Mas sepatu kamu putih, mohon maaf, besok lagi sudah dipakai sepatunya, dipakai sepatu warna hitam pada saat hari Senin. Kalau yang putih kan dari Kamis ya, kita ingatkan dulu, kita pantau dulu. Yang kelima sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer itu pemimpin. Pemimpin itu bisa dikritik ya, Bu? Bisa. Ya. Dan harus menerima. Harus menerima kritikan. Saran. Ya, ini. Murid mendukung murid agar dapat menemukan sebuah solusi. Ya, sebuah solusi. Oh, ada masalah ini. Sebagai kita sebagai manajer, pemimpin. Bagaimana Mas? Sudah paham? Sudah mengerti apa yang menjadi kesalahannya? Sudah ada solusinya? Kita tinggal tahu saja. Anak-anak akan menyelesaikan masalahnya sendiri kok. Kalau kita mau terbuka. Next, Bu. Nah ini Bu, keyakinan kelas atau keyakinan diri itu salah satu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senang saya dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Gitu Bapak Ibu. Berarti setelah kita membuat sebuah konsekuensi, kita harus membuat sebuah keyakinan yang ada di kelas. Contohnya, keyakinan kelas yang kita buat tidak boleh terlambat, menghormati guru yang sudah mengajar, menghubungi guru yang belum masuk. Itu keyakinan. Oh, berarti besok kalau ada Bapak Ibu kita harus hormati, kita harus dengarkan. Tidak boleh lambat. Berarti nanti ketika ada sesuatu lambat, segitiga restitusi itu nanti kita gunakan keyakinan kelas kamu apa Mas? Tidak boleh terlambat. Keyakinannya aja tidak boleh terlambat. Berarti bisa tidak boleh terlambat lagi ya. Next Bu. Ini Bapak Ibu yang saya bicara tadi, segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika kita ketemu sama mahasiswa, kita tanya, kenapa Mas? Pak saya telat. Telatnya kenapa? Saya bangun kesiangan. Menstabilkan, oh berarti kita istilahnya mengayam-ayami hatinya, menyamankan hatinya anak. Saya juga dulu pernah, anak-anak juga tidak hanya kamu saja yang terlambat Mas, tapi orang lain juga ada yang terlambat. Itu ngayam-ayami hatinya dulu. Setelah itu, validasi tindakan yang salah. Tentunya dengan terlambat kamu punya alasan yang kuat kenapa kamu terlambat. Itu alasannya apa? Setelah alasannya ketemu, baru kita tidak berikan tindakan menanyakan keyakinan tadi. Kira-kira keyakinan diri kamu sendiri, keyakinan kelas apa Pak? Bisa terlambat? Ada keyakinan kan? Ya Pak, ya Bu. Seperti itu. Makanya yang pertama adalah yang dilakukan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Next. Segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya pasti kita semua pernah salah. Pasti kita pernah melakukan sesuatu hal yang salah. Yang kedua, validasi tindakan salah. Semua perilaku pasti ada mempunyai alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal
contoh apa kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Next. Ini hanya contoh praktek saja. Next saja. Itu contoh. Yang terakhir Bapak Ibu, refleksi bisa saya lakukan pada destinasi hari ini adalah mari kita lakukan budaya positif. Yang pertama adalah disiplin tanpa harus diawasi. Kita melakukan ke siswa terhadap diri kita sendiri juga. Bekerja tanpa harus diperintah. Dan ketiga, tanggung jawab tanpa harus diminta. Kita mempunyai kesalahan, tanggung jawabmu apa? Ya harus bagaimana kamu mau bertanggung jawab terhadap kesalahan kamu. Yang keempat adalah berbicara tanpa menyinggung orang lain. Next Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Kami ucapkan gimana Bu? Oh ya, mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang tidak berkenan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua untuk merubah budaya positif di sekolah kita dan mudah-mudahan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik, maju, punya prestasi yang meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Pak Ibu, Bapak dan Ibu, kita beri aplaus yang mulia sekali lagi kita semua luar biasa kita. Terima kasih Pak Ibu yang sudah menyampaikan serangkaian pengetahuan tambahan tentang berbagai praktek baik dengan tema budaya positif. Jadi ada beberapa poin pada muara kita untuk materi kali ini. Di antaranya adalah disiplin tanpa harus diawasi, bekerja tanpa harus diperintah, tanggung jawab tanpa harus diminta, berbicara tanpa menyinggung orang lain. Begitu nih Pak Ibu. Bapak dan Ibu, tiba kita di penghujung acara pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita tutup kegiatan kita berbagi praktik baik dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Atur Rasul, mohon maaf atas segala hilaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.